Tengah malam pergi odah sapat, dik lupa membawa daun bayam. Apabila kita hanya berdapat, bedulu kita mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat bahasa, senang sekali rasanya Seraya Siniar Literasi Raya kembali menyapa Anda hari ini. Seraya adalah siniar persembahan Kantor Bahasa Kalimantan Timur bersama Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Seperti biasa, Seraya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Sonya Soraya dengan membawakan obrolan menarik seputar kebahasaan yang tentunya akan menambah pengetahuan kita bersama hari ini. Pada episode kali ini, tepatnya pada episode ini direkam, yakni tanggal 28 Oktober 2022. Saya pikir episode ini adalah episode yang eksklusif. Kenapa demikian? Karena episode kali ini direkam masih dalam suasana Bulan Bahasa dan Sastra yang dirayakan setiap bulan Oktober di setiap tahunnya. Nah, saya ramal-ramal, pasti sahabat bahasa bertanya-tanya, kenapa bulan Oktober dipilih sebagai bulan bahasa dan sastra? Jadi kenapa bulan Oktober dipilih? Alasannya adalah karena bulan Oktober merujuk pada sejarah bangsa Indonesia yang terjadi di bulan Oktober, yakni tepatnya 28 Oktober yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda dan ditetapkan pula bahasa resmi yang akan digunakan oleh masyarakat sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga kami keluarga besar Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengucapkan selamat bulan bahasa dan sastra dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga mulai hari ini hingga seterusnya bahasa Indonesia selalu diutamakan penggunanya, tidak terkecuali para generasi muda yang mesti berbangga hati untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-harinya sekaligus melaksanakan Trigatra Bahasa. Berbicara mengenai Trigatra Bahasa, pasti di antara para sahabat bahasa yang kali ini menyimak dan mendengarkan tentunya bertanya-tanya, apa itu Trigatra Bahasa atau baru mendengar hari ini mengenai Trigatra Bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan secara singkat apa itu Trigatra Bahasa. Trigatra Bahasa adalah sebuah slogan atau sebuah pernyataan yang menunjukkan kesetiaan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia. Trigatra Bahasa tersebut berbunyi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Slogan tersebut hadir dengan penuh makna harapan agar masyarakat Indonesia bisa mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga tak lupa untuk menguasai bahasa asing. Karena hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda pula, maka akan menjadi topik menarik apabila kita mengaitkan Trigatra Bahasa ini dengan fenomena anak muda Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia saat ini. Sehingga judul episode kali ini adalah mengulik eksistensi Trigatra Bahasa di kalangan generasi muda bersama influencer muda nan berprestasi. Tentunya bahasan ini tidak lengkap bila tidak diperbincangkan bersama seseorang yang memang anak muda sejati. Dan kali ini, Seraya mengundang anak muda berpengaruh atau dalam istilah asingnya yang mungkin lebih akrab di telinga kita, yakni adalah sebutan influencer. Kemudian, narasumber kita hari ini juga tak hanya seorang influencer biasa, sahabat bahasa. Beliau merupakan pemuda pelopor Kota Samarinda tahun 2021, kemudian juga pendiri My Speaker, kemudian seorang co-chair Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter East Kalimantan, kemudian juga alumni International Visitor Leadership Program tahun 2019, dan masih banyak segudang prestasi lainnya yang dimiliki oleh perempuan muda asal Samarinda ini. Langsung saja kita undang narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Kak Hana Pertiwi. Halo Sonya. Halo Kak Hana. Halo teman-teman semua. Kak Hana, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Meskipun mendung ya di luar mendung sana, ya, tapi kita harus tetap semangat. Dan aku senang banget diundang sama Kantor Bahasa Kaltim. Dan ini bukan pertama kali nih aku kolaborasi atau bergabung di kegiatan-kegiatan dari Kantor Bahasa. Jadi aku sangat senang.
Oke, bukan pertama kalinya ya Bukan berarti pertama kesini. kali. Boleh diceritain nggak sebelumnya pernah berkolaborasi seperti apa bersama Kantor Bahasa? Nah, biasanya Kantor Bahasa kan sangat terbuka ya untuk kegiatan-kegiatan, pelatihan kebahasaan, lomba-lomba pidato. Nah, aku sempet tuh ikut lomba pidato meskipun aku kalah ya. Itu aku tapi lupa deh tahun berapa. Jadi beberapa kali ikut kegiatan lomba ataupun pelatihan. Jadi menurut aku sih Kantor Bahasa ini salah satu masuk dalam pemerintahan yang memang cukup aktif ya, termasuk duta bahasa itu buat aku salah satu duta yang bisa diperhitungkan kinerjanya. Wow, menarik sekali nih, dari pernyataan Kak Hana aja udah menunjukkan kalau Kak Hana itu sangat bersemangat sekali ya bekerja sama dengan Kantor Bahasa Kalimantan Timur. Oke Kak Hana, mau nanya dong, mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Mungkin kenalan dulu kali ya Sonya ya sama teman-teman. Oh iya, betul juga. Ya, jadi buat teman-teman, aku Hana, jadi nama panjangnya Hana Pertiwi. Aku asli Samarinda, terus aku dulu kuliahnya di Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, memang suka sama yang berbau sama kebahasaan, linguistik. Dan aku tadi udah sempat disebut sama Sonya, aku adalah pendiri MySpeaker, dan sekarang MySpeaker itu udah legal sebagai yayasan, namanya Young Speaker Indonesia. Baru banget Sonya, dari tahun ini kami membuat legalitas untuk lebih gampang berkolaborasi sama pemerintah ataupun NGO gitu. Itu jadi kesibukannya lagi ngurus yayasan sama ada beberapa project dalam waktu dekat ini. Terus menjadi public speaker atau bisa dibilang pembicara di beberapa tempat, kemudian aktif juga di media sosial, dan yang biasa sering aku lakukan sih masih membantu pemerintahan. Dalam bentuk apapun ya, baik itu kolaborasi atau memberikan sebuah dampak tapi melalui media sosial. Biasanya pemerintah itu kan ada program-program tertentu yang bisa diikuti oleh influencer. Wow, tadi juga Sonya sempat sebut Kak Hana seorang influencer muda dan berprestasi begitu ya. Nah, kalau Sonya sendiri udah cukup kenal Kak Hana, kalau boleh bilang sih Kak Hana itu tidak perlu diragukan lagi ya prestasi-prestasinya, apalagi posisi Kak Hana sebagai influencer di Samarinda, siapa sih yang tidak kenal Kak Hana gitu. Jadi Sonya sendiri lebih agak tertarik gitu ya, lumayan tertarik dengan status influencer Kak Hana gitu. Boleh dong mungkin diceritain Kak Hana itu gimana ceritanya bisa jadi influencer, kemudian memaknai influencer itu sebagai apa? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin influencer itu terkadang tuh konotasinya negatif gitu loh di masyarakat ya, karena kata influencer ini terkesannya cuma sebagai endorser. Endorser ini kayak orang yang mempromosikan, orang yang datang ke sebuah tempat untuk mereview, untuk mengulik lebih lanjut bagaimana tempat itu fasilitas dan bagaimana rasa makanannya gitu. Nah, menurutku hal-hal seperti ini harus diubah Sonya, supaya kita tidak menganggap remeh influencer. Karena influencer itu tugasnya berat banget. Jadi kalau balik lagi pertanyaan Sonya, gimana sih awal mulanya kok bisa jadi influencer? Jujur, aku lebih suka itu dibilang sebagai pemuda penggerak. Atau seorang pemuda yang aktif dibanding influencer gitu. Kalau influencer dikatakan influencer ketika followersnya 10.000, itu aku rasa tuh sangat kecil ya. Maksudnya kok kita mengkotak-kotakan orang tuh berdasarkan jumlah, berdasarkan kuantitas, tidak kualitas gitu. Padahal influencer yang aku maknai hari ini tuh adalah yang bisa menggerakkan, memberikan dampak positif kepada orang banyak. Jadi perjalanan aku aktif di media sosial itu dari kuliah, mungkin sekitar 2014 Sonya, itu juga dibuatkan sama temanku Instagramnya, karena aku lebih sering pada saat itu main Facebook gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, cukup penting Instagram gitu, apalagi lagi rame-ramenya orang gunain Instagram. Dibuatkan teman 2014, terus berjalan gitu ya, aku masuk himpunan mahasiswa, aku masuk BEM FKIP, BEM KM Unmul gitu di taraf universitas, sampai akhirnya aku bingung gitu, di tahun 2017 tuh aku nggak ngapa-ngapain, kalau bahasa sekarang tuh gabut gitu ya, kayak nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya 2018 aku memutuskan membuat komunitas namanya MySpeaker. Nah, dari MySpeaker inilah gitu, aku semakin aktif bergerak di media sosial. Kenaikan followers aku yang cukup signifikan itu kayaknya akhir tahun deh. Akhir tahun tuh aku ada nge-upload video
tentang aku pergi ke US gitu, yang awalnya tuh aku nobody menjadi somebody gitu ya, maksudnya dari awal tuh orang nggak tahu aku sampai akhirnya orang tahu aku gitu gara-gara aku ke US itu. Nah, yang nonton video itu waktu itu di Reels itu kan cepet banget naiknya ya. Iya. Jadi 2 juta gitu, awalnya tuh kayak 1.000, 2.000, jadi rame banget. Kenaikan followers aku tuh kulihat dari 5.000 menjadi 5.000 gitu, jadi akhirnya 10.000. Nah itu nggak nyangka juga, ternyata seenggak niat itu kita buat video akhirnya boom gitu, meledak. Makanya kalau ditanya perjalanan akhirnya menjadi orang yang aktif itu karena itu sih Sonya. Dulu memang aktif gitu, tapi karena jumlahnya semakin banyak aku merasa semakin bertanggung jawab gitu. Oke. Jadi perjalanan nggak langsung instan dalam hitungan detik langsung jadi ya, tapi memang aku udah banyak bergabung di organisasi, terus juga apa yang aku share di media sosial itu lebih kayak daily life, kegiatan komunitas, kegiatan kepemudaan yang aku ikutin. Oke, wah luar biasa. Artinya juga Kak Hana tidak berekspektasi awalnya ya, tidak istilahnya sederhananya kaget gitu ya, Kak ya, kaget gitu. Tapi walaupun secara tiba-tiba begitu, Kak Hana juga tidak menghindari itu ya. Dan tapi ini nih Kak Hana, satu deh kata untuk memaknai status kakak sebagai influencer nih apa? Satu kalimat atau satu kata mungkin gitu. Buat aku pribadi ya, tapi ya ini ya. Iya. Dampak ya. Berdampak begitu. Berdampak. Wow, luar biasa. Oke, Kak Hana, artinya kalau ngomongin soal influencer, Kak Hana itu udah berinteraksi dengan banyak orang. Sehari-hari dari malam hingga ketemu malam lagi ya kan ya. Nah, jadi kalau berinteraksi dengan orang-orang itu apakah ada golongan-golongan tertentu atau anak muda saja atau lebih dominan mana? Oke, menarik banget pertanyaan soalnya dari 10.000 itu aku ngelihat apa ya namanya traffic kali ya, misal aku lihat itu ternyata lebih banyak followersku tuh usia 20 tahunan ke atas gitu, otomatis kayak masih milenial gitu, generasi yang seumuran kita, jadi lebih banyak interaksi ke usia tersebut gitu. Jadi kalau dikaitkan sama kebahasaan yang kita bahas hari ini tuh pasti yang kugunakan adalah bahasa sehari-hari gitu. Dan aku pribadi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita tuh kalau kita ngomong sama orang, kita menempatkan diri sesuai usianya mereka gitu. Nggak mungkin kan kita ngomong sama anak TK, tapi kita ngomongnya soal ngerti nggak anak-anak apa yang dimaksud retorika gitu. Mereka nggak tahu gitu kan, makanya sama halnya dengan media sosial gitu. Kita ngelihat oh ini usianya berapa, oh berarti kalau usia gini kita lihat bahasa slang apa sih yang bisa kita masukin supaya mendapatkan hati mereka, yang lagi happening apa. Bukan berarti kita menghilangkan yang namanya bahasa Indonesia gitu. Justru yang namanya influencer itu harus menggaungkan lebih keras bahasa Indonesia itu sendiri gitu, dan mengupayakan menyelipkan bahasa daerah di dalam vlogging mereka gitu. Karena menurut aku bahasa daerah ketika kita gunakan itu ada kedekatan emosional gitu soalnya. Betul. Secara sederhana misalnya orang tua kita ke pasar gitu. Kayaknya lebih sering orang tua kita tuh nawar pakai bahasa Banjar atau bahasa Jawa dibandingkan pakai bahasa baku gitu. Jadi memang menurut aku Trigartra itu sangat berguna, berpengaruh banget asalkan kita tahu penempatannya di mana. Oh, ini lebih cocok gunakan bahasa Indonesia nih, bahasa daerah di sini nih, bahasa asing tuh di sini. Karena menurut aku 3 hal itu sangat penting gitu. Oke. Dan ternyata Kak Hana ini lebih sering berinteraksi dengan milenial-milenial itu ya, karena juga secara kita ketahui bersama kalau pengguna sosmed Instagram itu memang anak muda banget Kak Hana. Nah, tapi mungkin lebih spesifik kali ya, aku pengen tahu, soalnya pengen tahu Kak Hana itu dalam menyampaikan informasi, berbagi pengalaman di sosial media yang Kak Hana gunakan yakni Instagram kepada anak muda itu menggunakan bahasa apa yang lebih dominan? Apakah benar-benar bahasa yang baku atau bahasa daerah atau campur-campur begitu? Ini menarik banget ya. Kayaknya di Samarinda itu yang kurang dari kita menurut aku ya. Itu kita tuh krisis identitas. Buat aku ya, dan aku ngeliat aku kan lahir dan besar di sini gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang merasakan hal yang sama boleh di kolom komentar ini ya untuk nuliskan sebenarnya kalian tahu nggak sih sebenarnya identitas kalian tuh sendiri tuh apa gitu. Karena ibuku tuh kan Jawa, bapakku tuh Bugis. Aku nggak punya kampung soalnya. Dan mungkin siapa teman-teman di sini yang merasa kayak kampungku di mana, aku harus pulang kemana? Kampungku tuh adalah Samarinda gitu loh. Dan yang menurut aku kekurangan aku adalah aku nggak bisa bahasa daerah. Aku bisa bahasa Banjar tapi kayak basic gitu loh, bahasa Banjar yang sederhana banget gitu, yang bahasa keseharian. Banjar keseharian iya gitu. Ya. Dan
aku tuh iri akhirnya ketika aku ngeliat teman-temanku dari daerah lain, terakhir aku ke Papua, ke Padang, mereka dengan fasih menggunakan bahasa mereka, dan aku ditanya ya basic paling aku tahu ikam gitu-gitu, hal-hal yang sederhana gitu. Jadi memang kalau ditanya soal itu tadi kebahasaan, itu sih aku rasa kurang dari kita gitu. Makanya kita harus lebih sering nih menggunakan bahasa daerah itu di keseharian kita, di pergaulan kita supaya lebih banyak gitu. Tadi pertanyaan apa Sonya? Pertanyaannya Kak Hana dalam menyampaikan misalnya nih bikin pakai apa gitu ya, benar-benar. apa? Pakai bahasa apa? Aku lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi untuk membuat kedekatan emosional itu semakin erat, aku biasanya menggunakan bahasa Banjar gitu. Misalnya kayak apa wal pendapat ikam gitu. Nah, hal-hal yang kecil-kecil aja supaya mereka merasa relate gitu. Oke. Wah, berarti Kak Hana ini juga dalam artian juga melihat audiens juga ya, begitu. Kalau misalnya pakai bahasa yang baku sekali tetapi tidak ada yang respon, untuk apa juga seperti itu. Nah, tapi berarti Kak Hana ini juga tidak dipungkiri sehari-harinya banyak yang replay atau membalas instastory-nya, berinteraksi lah seperti itu. Nah, dengan dari interaksi-interaksi itu apakah bisa terlihat trigatra bahasa ini terlaksanakah di anak milenial, di anak muda sekarang atau tidak, atau masih setengah-setengah begitu atau bagaimana? Nah, aku tuh cukup banyak punya interaksi sama audiens aku gitu. Jadi menurut aku sih aku cukup banyak audiens yang loyal sama aku gitu ya. Dari 10.000 sekian itu mungkin hampir setengah lebih tuh kita deket gitu, meskipun gak semuanya dari orang Samarinda ya, soalnya ada juga di luar kota gitu. Jadi karena aku sering ngebahas isu-isu kekerasan seksual juga, terus isu-isu bullying, isu-isu yang soal anak muda yang bahasa sekarang kerennya tuh hustle culture gitu-gitu. Jadi mereka sering cerita gitu, iya aku lagi burn out gitu-gitu. Nah, bahasa-bahasa yang istilah seperti itu soalnya yang sering mereka gunakan. Tapi yang kulihat dari mereka itu rajin loh, mereka tuh ngetik panjang lebar dan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi mungkin kendalanya misalnya yang jadi YG, disingkat. Kamu KM, kakak gitu kan. Nah, mungkin itu untuk lebih apa ya, mengurangi kalimat yang banyak aja kali ya. Tapi menurut aku mereka masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Tapi catatannya ya istilah-istilah itu aja yang kadang aku pribadi sendiri tuh menggunakan bahasa Inggris karena aku nggak tahu paduan bahasa Indonesianya apa. Nah, itu sih kendalanya. Oke, berarti kita bisa melihat sedikit banyaknya masih ada anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasinya begitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga ada banyak sekali pemuda yang menggunakan bahasa yang campur-campur begitu kan, apalagi di sosial media seperti TikTok kita sebutlah, atau video-video konten lainnya digabung-gabungkan tuh Kak, seperti kayak misalnya which is literally yang seperti itu begitu. Sebenarnya yang dari Trigatra Bahasa harapkan ini adalah mengutamakan bahasa Indonesia, tidak mencampur-campurkan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia yang baik, seperti itu. Jadi ibaratnya konsistensi lah seperti itu. Tapi akan lebih baik ketika digunakan secara sesuai bahasa yang benarnya seperti apa begitu. Nah, tapi berarti Kak Hana juga bisa menganalisis begitu, apalagi dari following kakak gitu pengikut kakak gitu. Pasti ada anak-anak muda yang buat status juga begitu. Apakah mereka menggunakan melaksanakan Trigatra Bahasa dengan baik atau bagaimana? Atau ternyata seperti pengalaman tadi yang Sonya udah bilang masih ada ditemukan bahasa campur-campur atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita ngelihat Instagram itu kan pasti ada kadang DM teman, DM-nya macam-macam gitu ya. Nah, menurut penglihatan aku Sonya, dan untungnya lingkungan aku tuh adalah lingkungan yang memang berkuliah, lingkungan yang memang aktif di organisasi, sehingga mereka terbiasa untuk menggunakan bahasa yang baku. Gitu. Karena sering bertemu di forum-forum, di seminar-seminar. Nah, hal-hal itulah teman-teman yang aku dan kita semua coba upayakan supaya menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar dengan lingkungan yang tepat juga gitu. Kalau kita seminar tanya kepada narasumber, nggak mungkin dong kita menggunakan bahasa yang tidak baik gitu. Nah, makanya aku lihat dari DM aku sih kebanyakan mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan benar seperti walaupun misalnya masih ada penggunaan istilah-istilah yang tidak tahu padanannya, seperti itu.
ngomongin soal tadi bahasa campur-campur tadi, menarik sekali untuk kita kulik gitu ya sebagai pengukur apakah sebegitu banyaknya kah penggunaan bahasa campur-campur ini atau bagaimana gitu. Apalagi kita lihat, kita juga pasti main-main sosmed juga, tidak hanya lihat pengikut kita saja kan Kak Hana, tapi juga selebgram lain atau apa begitu. Nah, menurut Kak Hana sendiri dengan fenomena campur-campur tadi, apakah setidak mungkin itu bahasa Indonesia yang benar itu akan diterapkan oleh seluruh pemuda di Indonesia? Apalagi Sumpah Pemuda saat ini kan juga. Sebenarnya kalau pertanyaannya mungkin nggak, mungkin banget. Tapi caranya diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dari dialog-dialog di meja makan sama teman-teman, dialog dari di rumah ataupun di luar lingkungan kita yang biasa kita sering temui, kita harus mengupayakan itu gitu. Kalau lingkungannya sulit diciptakan ya dari kitanya dulu seperti itu kan. Nah, untuk campur-campur ini memang udah sedari lama sih, kita mungkin sadar juga gitu bahwa campur-campur kadang kita bisa bahasa Banjar gitu, bahasa daerah lain. Bahkan aku kemarin pas ke Padang itu mereka juga masih campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Padang gitu. Apalagi kalau ada kayak aku orang di luar dari daerah mereka pasti bingung gitu, ih bahasa Indonesia ini apa gitu. Nah, kendala kita hari ini tuh Indonesia, pulau kita tuh banyak gitu ya, bahkan udah nambah provinsi baru gitu, di Papua ada 3 gitu. Makanya yang menjadi PR kita tuh adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu kita gitu. Karena kalau kita mikir bahasaku nih harus dipakai gitu, kamu kan ke daerahku, tahu kamu mau nggak mau pakai bahasaku, kan nggak bisa secepat itu orang belajar kan. Ya mau nggak mau berarti bahasa Indonesia gitu. Nah itu ditemui tuh di pedalaman-pedalaman. Kayak kemarin aku terakhir juga ke daerah Pasir yang ujung gitu, nggak ada jaringan sama sekali, di perbatasan langsung sama Kalimantan Selatan. Mereka semua bahasa Jawa, bahasa Banjar gitu. Kebayang nggak kalau aku nggak bisa bahasa Jawa? Kebayang nggak aku nggak bisa bahasa Banjar gitu? Itu pasti no idea gitu, nggak ada, bingung banget gitu. Jadi buat aku misalnya mungkin nggak ya Trigatra itu kita dalam berbahasa tuh bahasa Indonesia full gitu, bahasa Inggris full, bahasa daerah full. Mungkin asalkan dibiasakan gitu. Dibiasakan. Tapi jujur kalau aku pribadi, aku masih mencampur soalnya. Nah gitu. Itu kekurangan aku sih. Kadang aku harus buka kamus dulu biasanya. Nah, misalnya kayak kemarin, ini aku lumayan sering berhubungan sama kayak kelurahan, kecamatan belakangan ini karena aku ngurus yayasan gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang aku rasa tuh, oh ini nggak bisa nih gitu, ini terlalu membuat korupsi itu menjadi mudah jalannya gitu. Jadi aku waktu itu mencari kata, aku pikir kata itu adalah melenggangkan, ternyata melanggengkan korupsi gitu kan. Nah sesederhana itu E dan A tuh kadang tuh bingung, jadi akhirnya aku tuh mencari bahasa yang benar gitu, kata yang benar sebelum aku post. Nah sesederhana itu sih, seharusnya kita tuh sadar ya sebagai influencer, terutama teman-teman, meskipun teman-teman merasa ya elah 500 doang, ya cuma 500 digembok lagi gitu kan, tapi kan teman-teman kalian lihat gitu. Iya betul. Jadi sekecil apapun kata yang kalian gunakan, harus sadar bahwa itu bisa jadi di bawah alam sadar orang kemarin aku lihat story-nya karena katanya itu ini gitu, ya udah dia gunakan dalam ngobrol di publik gitu kan. Sama kalau misalnya kita nge-MC kata sekedar, harusnya tuh sekadar, bukan sekedar gitu. Hal-hal seperti itu sih yang harusnya kita pahami gitu. Tapi dari jawaban Kak Hana sendiri, Sonia itu mengapresiasi Kak Hana itu masih ingin mencari tahu apa ini padanan yang benarnya. Terkadang ada orang yang ya udahlah ini aja atau yang gampang aja. Nah tetapi dengan cara seperti itu secara tidak langsung kita mencintai bahasa Indonesia kita, bahasa pemersatu kita, betul? Nah, tapi misalnya kita Idul Fitri, 17 Agustus, kadang kan kita kayak baliho-baliho gitu, ucapan ulang tahun 17 Agustus, ucapan Idul Fitri, bahkan yang ngedesain loh, itu maksudnya udah desainer lama tuh kadang salah penulisan gitu, bagaimana pengucapan yang benar. Jadi akhirnya kalau misalnya aku ngucapin gitu kan, aku cari dulu misalnya di kantor bahasa atau di influencer yang sering mengkampanyekan soal bahasa baik dan benar. Jadi aku memang cari dulu sebelum aku ngepost. Emang mencari tahu atau istilahnya meresearch dulu itu memang suatu kewajiban, apalagi untuk influencer, karena influencer itu ibaratnya sebagai
jembatan informasi kepada masyarakat secara tidak langsung. Mungkin kantor bahasa tidak bisa menyentuh pengikut-pengikut Kahana yang anak-anak muda itu, tetapi dengan adanya Kahana secara tidak langsung membantu kantor bahasa, badan bahasa, duta bahasa juga untuk menyampaikan trigatera bahasa itu seperti apa di kalangan anak muda tentunya. Menarik sekali juga berbincang-bincang dengan Kahana mengenai dunia influencer, kemudian dikaitkan dengan trigatera bahasa. Dan juga tadi sudah secara tidak langsung sekilas Kahana sempat menjelaskan kendala kita itu apa, hambatannya itu krisis identitas itu tadi. Iya, benar. Nah, ini menarik Kahana, apalagi Kahana juga kemarin sempat ke Papua juga, ke Padang itu. Nah, apakah krisis identitas juga terjadi di sana? Kemudian kalau tidak, apa yang bisa kita petik untuk bisa diterapkan di Samarinda? Ya. Ini lagi-lagi ya tuh, aku juga mau bilang lagi-lagi tuh, aku mau bilang again. Jadi tuh aku sering sebenarnya karena aku nggak kalau misalnya orang kerja di lingkungan yang bule-bule gitu ya, foreigner, mungkin dengan gampang gitu menggunakan bahasa Inggris gitu, sedangkan lingkungan kerja kan semuanya pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, aku tidak ingin ilmu ke bahasa Inggrisan aku tuh pudar, soalnya karena kan aku basic memang orang bahasa Inggris gitu ya, lulusan bahasa Inggris. Nah, jadi aku sering mencampurkan itu meskipun itu sebenarnya nggak baik gitu kan. Nah, jadi kalau balik lagi soal gimana daerah-daerah lain mereka punya identitas yang kuat nggak gitu, terutama daerah yang kemarin aku juga sempat ke Bandung gitu ya. Bandung tuh kental banget, bahkan ngomong pun ketahuan logat itu Bandung banget gitu. Gitu. Mungkin kalau kita tuh misalnya Balikpapan, logat Balikpapan sama Samarinda kan beda ya. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya hal seperti itu sih yang sebenarnya kita nggak perlu hilangkan. Sama orang nanya gini, Kak, misalnya aku tuh logatku nih Bugis banget gitu, bisa nggak ya dihilangkan? Jangan dihilangkan, itu jadi ciri khas kamu gitu. Jadi menurut aku misalnya kayak beberapa kota yang aku datangi itu mereka cukup kuat identitasnya karena dari logatnya, bahkan mereka sesama lingkungan mereka juga berbahasa daerah gitu. Nah, makanya karena di sini banyak pendatang soalnya dan termasuk Bugis kan. Bugis itu salah satu pendatang yang cukup banyak di Samarinda, makanya banyak warung daeng kan. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau dilihat kilas balik tahun 90-an gitu, banyak banget transmigran yang di Samarinda gitu. Makanya penyebabnya itu sih menurut aku kenapa pada akhirnya kita nggak punya yang kokoh banget, kecuali di Kutai Kartanegara ya. Kutai Kartanegara bahasa Kutai gitu. Dan aku tuh iri banget teman-teman buat teman-teman yang bahasa daerah tuh fasih banget. Aku tuh sebenarnya pengen banget ikut jadi duta bahasa soalnya, tapi nggak bisa bahasa daerah, kata bahasa Banjar gitu. Jadi kayaknya aduh usah deh gitu. Jadi itu sih kalau ngomongin soal kota-kota yang aku datangin, aku rasa mereka punya identitas yang kuat. Jadi tinggal kitanya lagi di Samarinda apa sih? Dan menurut aku kantor bahasa sangat punya peran untuk itu gitu, untuk menggiring warga-warga Samarinda sekiranya yang mana nih yang lebih mau ditonjolkan supaya identitasnya semakin terlihat jelas gitu. Sama misalnya kayak makanan khas Samarinda, terus juga baju daerah. Nah, baju daerah kan sudah udah ditunjukkan, oh ini baju daerah khas Samarinda tuh ini gitu. Terus makanan tuh ini gitu. Meskipun kadang kayak orang makan daerah Samarinda apa ya gitu. Nah, itu memang harus benar-benar kita patenkan gitu supaya anak-anak muda juga tahu. Nanti tinggal dikampanyekan sama kantor bahasa, dinas pariwisata. Gitu sih. Kuncinya itu satu menurut aku. Kuncinya tuh kita harus ambil gitu kira-kira satu mana nih yang paling kuat dari kita. Sebenarnya Kutai sih ya, kalau misalnya kita kalau mau tahu Samarinda apa sih, bahasanya Kutai sebenarnya gitu. Betul. Tetapi walaupun misalnya Samarinda, Kalimantan secara keseluruhan begitu mempunyai 3 bahasa daerah utama, apalagi sedang direvitalisasi saat ini, yaitu bahasa Pasir, kemudian Dayak Kenya dan Kutai. Tetapi masih menurut Sonya pribadi eksistensinya itu lebih yang diingat mungkin di nasional itu Sunda, ya kan? Sunda atau Betawi seperti itu. Apakah mungkin kira-kira ketika misalnya revitalisasi dan hal ini berjalan baik, kita itu juga bisa seperti bahasa Sunda atau bahasa Betawi yang ini kalau kita di TV aja kan mendengar istilah ini aja udah tahu nih, cenah, gitu ya? Iya, horas juga. Cenah itu Sunda ini. Tapi kalau kita bilang bahasa Kutai misalnya etam, emang orang sana jarang sih. Itu kira-kira apakah kita mungkin nggak Kak kira-kira kalau kita bisa seperti itu begitu? Kemungkinan itu pasti ada sih, karena kuliah juga aku nggak tahu sih, soalnya mendapatkan FYP TikTok tentang ini nggak sih? Dia yang aku nonton di situ dia adalah orang Jakarta, pindah ke Balikpapan.
Kemudian dia kayak heran gitu, kok nada orang di Balikpapan nih terdengarnya aneh, karena dia pendatang dong, wajar. Jadi dia bilang, oh terdengar aneh gitu. Terus dia bilang, kok aneh banget ya orang Balikpapan bilangnya tuh plastik tuh kompe gitu. Nah, hal-hal sederhana itu tuh sebenarnya bisa kita kampanyekan lebih masif gitu. Iya. Soal penggunaan bahasa sederhana. Sebenarnya kalau kompe itu kan lebih ke bahasa sehari-hari ya, bukan legal kayak bahasa daerah tertentu gitu kan. Jadi memang kalau mau sih bisa kita upayakan dari konten-konten influencer. Jadi misalnya kantor bahasa kerjasama sama influencer. Jadi menurutku kantor bahasa perlu kolaborasi seperti ini gitu, dan kalau bisa kerjasama konten-konten, ngobrol aja biasa, misalnya kita di meja makan ngobrol-ngobrol pakai bahasa daerah gitu, nanti dikasih keterangan apa sih arti dari bahasa daerah ini gitu. Karena beberapa kali juga lewat tuh di TikTok gitu ya, di beranda TikTok, kalau kaget orang-orang ke Samarinda, ke Balikpapan, dari logatnya pun sebenarnya kita tuh punya ciri khas. Potensial ya. Mereka sadar gitu, orang-orang di luar dari Samarinda tuh Balikpapan, mereka sadar, oh bahasanya tuh iya kah, jangan gitu hal gitu kan. Penggunaan kata pang, nah itu sebenarnya kan slang word juga kan. Iya. Ternyata sepotensial itu juga kalau kita sadar gitu ya akan potensi ini, dan juga sadar juga akan peluangnya, apalagi di era percepatan informasi yang luar biasa ini, bikin konten atau bikin konten kebahasaan di sosial media kita itu cepat sekali menyebarnya. Apalagi pengikut-pengikut kita itu tidak hanya orang daerah kita saja, bisa saja juga dari luar pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan hal itu sangat berpotensi sekali untuk menjalankan Trigatra Bahasa, apalagi di bagian melestarikan bahasa daerah. Nah, kembali lagi kita membahas seputar Trigatra Bahasa, eksistensinya nih Kak Hana. Menurut Kak Hana, seanalisis Kak Hana, apakah istilah Trigatra Bahasa ini seasing itu di kalangan pemuda, atau bagaimana, atau Kak Hana juga baru tahu saat ini, atau bagaimana begitu? Ini jujur dari hati kayak paling dalam ya, Sonya. Jadi aku tahu Trigatra itu semenjak aku ikut lomba kantor bahasa, tapi aku lupa tahun berapa, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Nah, berarti itu kan baru-baru aja nih aku tahu gitu, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi memang menurut aku hal ini itu harus lebih supaya mudah dipahami, itu harus ada pengaplikasiannya gitu. Gimana sih penerapan Trigatra? Nggak cuma dalam seminar, dalam ruangan, tapi memang harus ada pelatihan khusus bagaimana caranya menerapkan ini dengan baik dan benar gitu sih. Jadi kalau buat aku memang baru 2 tahun atau 3 tahun ini aku dengar. Nah, aku nggak tahu nih buat teman-teman apakah sudah tahu. Nah, kalau yang mungkin udah subscribe pasti udah tahu lama gitu. Tapi buat yang baru nonton ini, mungkin followers aku atau followers Sonya, pengikut kami, boleh di komen apakah baru tahu pas nonton ini atau udah tahu sebelumnya gitu. Tapi Trigatra udah dari berapa tahun tuh? Sudah berapa tahun itu sepertinya selalu digaung-gaungkan gitu ya. Jadi kalau ngomongin asing atau tidak, Kak Hana sendiri juga baru saja 2 tahun ya. Kalau sebelum 2 tahun ternyata belum pernah mendengar, ternyata seasing itu begitu. Nah, artinya kita perlu ada upaya begitu ya Kak ya, untuk menggaungkan kembali Trigatra Bahasa ini begitu. Walaupun mungkin dalam penerapannya mengutamakan bahasa Indonesia cukup dilakukan oleh anak muda, melestarikan bahasa daerah juga cukup dilakukan, dan juga menguasai bahasa asing tentunya pasti dilakukan, karena era transformasi informasi ini memberikan kita informasi mengenai bahasa asing, bukankah bahasa Korea, bahasa Thailand, bahasa Inggris juga termasuk. Nah, tetapi dalam mengenal istilahnya ini yang perlu kembali digaungkan, diglorifikasikan di anak muda. Yang Sonya tadi bilang soal menggaungkan istilahnya itu. Nah, aku tahu malahan yang 3 poin penting itu tadi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing gitu ya. Nah, hal itu yang aku tahu gitu ya. Nah, tapi untuk istilahnya itu Sonya, yang itu kayaknya kurang orang tahu gitu. Gimana sih penerapan utamakan bahasa Indonesia, gimana penerapan lestarikan bahasa daerah, gimana sih caranya untuk menguasai bahasa asing gitu. Nah, apakah kita harus
bisa dikatakan Trigarta ketika kita menggunakan bahasa Indonesia full dalam percakapan ini, nggak ada boleh satupun bahasa Inggris gitu, atau bagaimana? Karena ada beberapa influencer atau content creator yang memang dia sering menggunakan bahasa Inggris, sehingga banyak di kolom komentar itu nge-hate dia gitu atau membenci dia. Kenapa sih pakai bahasa Inggris? Nggak bangga ya pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, sampai akhirnya dia tuh bingung gitu, harus gimana aku, katanya gitu kan. Akhirnya dia mencoba men-challenge gitu, full 1 jam gunakan bahasa Indonesia. Ternyata nggak bisa dia soalnya. Nah, karena pada saat dia makan, dia sama teman-temannya ngobrol. Di meja itu ada berbagai kudapan. Bener nggak sih kudapan? Iya. Karena tuh kayak bahasa Indonesia aku nih nggak bener gitu. Takut banget untuk, apalagi di kantor bahasa kan. Aku selalu berdoa semoga bahasa Indonesia aku bener ya. Betul, kudapan. Jadi itu banyak kudapan. Nah, salah satunya adalah nugget. Nah, jadi pada saat dia bilang sama temannya, tolong dong ambilkan nugget gitu. Enggak boleh, itu bahasa Inggris. Nah, hal-hal sederhana itu sebenarnya soalnya yang perlu kita lebih lebih jelaskan gitu. Persentasenya tuh seperti apa sih gitu, supaya mengupayakan Trigarta ini Trigatra ini tuh teraplikasikan dengan baik. Apakah nggak boleh sama sekali bahasa Inggris atau ada persentase khusus gitu. Nah, itu kayaknya bisa deh, soalnya ada pembahasan yang full tentang itu pengaplikasiannya. Menarik. Artinya dengan tadi kita ketahui bersama masih seasing itu ternyata begitu, secara kita tidak boleh menutup mata kalau istilah ini memang seasing itu seperti itu. Sebelum saya juga jadi duta bahasa, sebelumnya juga belum pernah mendengar istilah ini begitu. Setelah masuk ke dalam ranah duta bahasa, bekerja sama dengan kantor bahasa juga baru mengetahui. Dan tetapi hal itu bukan menunjukkan kalau karena asing itu membenarkan kita menggunakan bahasa campur-campur, bukan begitu sahabat bahasa. Artinya perlu ada upaya untuk terus mengglorifikasikan Trigatra bahasa ini di kalangan masyarakat, salah satunya dengan tadi buat konten, kemudian juga memberdayakan orang-orang berpengaruh termasuk influencer seperti itu untuk percepatan informasi mengenai Trigatra bahasa ini di kalangan masyarakat. Oke. Sahabat bahasa, tentunya bahasan kita tentang Trigatra bahasa ini tidak hanya sampai di sini. Kita akan mengulik lebih dalam lagi bersama pengalaman-pengalaman Kak Hana yang tentunya luar biasa sekali untuk kita simak bersama. Oke, Kak Hana, siap ke pertanyaan selanjutnya? Aduh, kayak kuis ya. Aduh, harus deg-degan nih. Aduh, jangan deg-degan dong. Saya juga deg-degan ini. Kak Hana juga tadi sempat saya perkenalkan sebagai seorang pendiri komunitas MySpeaker yang sekarang menjadi yayasan, betul? Nah, karena Kak Hana juga seorang pendiri komunitas public speaking MySpeaker nih, dan itu juga mengantarkan kakak sebagai pemuda pelopor bidang inovasi dan teknologi Kota Samarinda tahun 2021, betul Kak? Betul. Nah, mungkin boleh tidak Kak, sahabat bahasa, diperkenalkan sekilas dengan komunitas itu, lalu apa motivasinya membuat komunitas ini, dan apakah dalam kegiatan komunitas itu mengutamakan berbahasa Indonesia yang baik atau seperti apa? Nah, jadi tahun 2018 itu ada MySpeaker. Nah, untuk yayasannya memang baru tahun ini 2022 kami akhirnya datang ke notaris untuk legalitas. Jadi akhirnya kita punya akta gitu, udah legal. Jadi motivasinya tuh kemarin gara-gara di kampus kita nggak memungkiri ya yang namanya presentasi itu sering banget terjadi. Jadi aku ngeliat temanku presentasi, kenapa ngeliat slide terus sih, kenapa nggak interaktif. Jadi di lingkup akademis aja itu sesulit itu gitu untuk bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan benar, sehingga aku rasa perlu banget nih kita punya komunitas yang bisa mengajarkan atau membuat skill komunikasi anak-anak muda, tuh aku bilang skill malahan kan, keahlian anak-anak muda itu lebih bagus di dalam berbicara di publik. Makanya ada yang namanya MySpeaker. Selain itu juga karena dunia profesionalitas di mahasiswa itu kan kurang ada eksistensinya, sehingga aku rasa ketika kita buat komunitas kita mencoba profesional gitu, menyediakan MC, moderator yang tentunya udah sering mengikuti pelatihan yang berbau ilmu komunikasi. Jadi aku pengen pertama buat anak-anak muda terutama mahasiswa supaya bisa berkomunikasi dengan baik, karena tadi presentasi di kelas aja nggak bisa tatap muka audiensnya. Yang kedua
itu supaya terbangun jiwa profesionalitas dari mahasiswa. Jadi itu kemudian pas Pemuda Pelopor itu aku submit untuk MySpeaker sebagai inovasi teknologi karena waktu itu aku buat bukan aplikasi ya, jatuhnya kayak semacam website itu bisa menemukan antara influencer dan UMKM. Nah, jadi influencer ini kan lebih banyak ngomong kan dibanding nulis gitu. Biasanya kayak halo guys gitu. Lebih banyak ngomong kan. Jadi sehingga kami rasa influencer hari ini tuh perlu yang namanya pelatihan public speaking. Jadi sebelum mereka nge-review atau mengulas lebih jauh tentang sebuah produk, mereka dapat pelatihan dari kami. Gak cuma anak-anak MySpeaker tuh yang promosiin, tapi kita juga narik dari luar, dilatih dulu, baru mereka mengulas produk itu. Sederhananya seperti itu. Makanya kita masuknya inovasi teknologi karena berbasis website. Itu Pemuda Pelopor, ini soalnya 2018. Pemuda Pelopor berarti 2019 sebelum aku Pemuda Pelopor tuh aku ke Amerika Serikat untuk belajar soal kebudayaan di sana. Oke, menarik sekali mengenai berdirinya MySpeaker atau komunitas public speaking ini ternyata karena keresahan Kahana ya, keresahan Kahana. Kok mahasiswi presentasinya masih seperti baca slide atau baca salin dia padanan katanya seperti itu. Nah, tetapi soalnya jadi penasaran, apakah dalam aktivitasnya saat ini dari semenjak berdirinya hingga saat ini, apakah kegiatan MySpeaker itu didasarkan atau dipakamkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau bagaimana? Kan juga menyediakan MC, moderator dan itu dilatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau tidak seperti itu. Ya, tentunya untuk menjadi seorang pembicara yang baik kita harus bisa menggunakan bahasa yang baik. Nah, di mana kita berbincang adalah di Indonesia, berarti menggunakan bahasa Indonesia. Terutama ketika formal ya, Sonya dan teman-teman semua rasanya sangat aneh ketika MC formal tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik formal, dan benar. Bagaimana ketika kita dengar seorang MC formal gitu udah cantik, semuanya rapi, yang datang pejabat-pejabat tapi ngomongnya masih ngomong keseharian, bahasa keseharian. Akhirnya karisma dari MC tersebut juga mengurang kadarnya. Maka dari itu baru-baru ini juga kantor bahasa mengundang MySpeaker untuk ikut pelatihan untuk MC gitu, untuk pembawa acara. Dan pada saat rapat, juga pada saat kita ketemu sama komunitas, kita mengupayakan untuk berbahasa Indonesia dengan baik. Oke, artinya MySpeaker itu juga sebagai wadah secara tidak langsung untuk menjalankan Trigatra bahasa ini, bukan ya Kak? Nah, oke, itu dia pengalaman Kahana mengenai MySpeaker dan juga Pemuda Pelopor secara sekilas tadi. Tetapi selain MySpeaker dan Pemuda Pelopor, Sonya juga penasaran nih Kak dengan pengalaman berkelas kakak lainnya, yakni tentang IVLP 2019, betul singkatannya? Betul. Yang mengantarkan Kahana ke negara Paman Sam, yakni Amerika Serikat. Nah, pada saat di sana, Sonya jadi penasaran, ingin mungkin diajak gitu ya, sahabat bahasa berimajinasi ketika Kahana ke sana gitu. Bagaimana kegiatan kebahasaan di negara tersebut? Mungkin dari interaksi bermasyarakatnya, menggunakan bahasa sehari-hari kah? Atau bahasa yang memang sesuai grammar kah? Atau ketika mengajar mungkin ada, mungkin Kahana juga ada sesi diajak ke universitas mereka, begitu kan ya? Apakah mereka dibolehkan menggunakan bahasa slang atau bagaimana? Boleh dong sharing ke sahabat bahasa. Penggunaan bahasa itu kan tergantung juga ya, tergantung sama penggunanya itu sendiri dan juga di mana tempat kita berada gitu ya Sonya ya. Jadi tentu akan berbeda. Misalnya ngomongin, oh ya Kahana pernah ke Amerika, terus gimana mereka menggunakan bahasanya? Nah, itu nggak bisa digeneralisir gitu. Oh, Amerika Serikat tuh menggunakan American accent gitu. Nggak cuma American doang mereka gunakan gitu. Sedangkan mereka tuh punya beberapa state atau beberapa tempat gitu ya. Misalnya kayak kita di Kalimantan Timur aja, Samarinda, Balikpapan, terus dan daerah lainnya tuh berbeda bahasanya gitu kan. Nah, di Amerika itu kemarin aku ke 5 state gitu, ke 5 tempat soalnya. Ada ke DC yang mana itu adalah pusat kota, ibu kota gitu, kayak Samarinda lah gitu kan, pusat pemerintahan, terus ke San Francisco, New Orleans dan lain-lain. Nah, aku melihat ada
perbedaan yang cukup signifikan gitu. Kalau di San Francisco itu lebih banyak menggunakan slang words gitu. Jadi di sana itu memang kalau misalnya mau dibawa imajinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kan Amerika tuh bagus-bagusnya aja gitu, lampu tinggi, gedung besar, pencakar langit, New York State gitu ya. New York State gitu ya. Terus juga kita ngelihat orang ngedance di jalan, pengamennya kayaknya berkelas gitu, pakai biola dan seterusnya gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat, Amerika tuh tidak sesempurna itu gitu. Mereka masih punya banyak gelandangan. Aku lihat di depan hotel aku ada gelandangan yang makan sampah gitu. Jadi ketimpangan sosialnya tuh juga tinggi gitu ya. Jadi kalau kebalik lagi ke pertanyaannya, bahasa apa sih Kak yang digunain gitu? Aku pribadi secara jujur mengakui aku tuh bukan bahasa kalau misalnya dibilang oh IELTS sana tuh pasti tinggi banget, TOEFL tuh pasti tinggi banget. Ya enggak juga sebenarnya gitu. Bahasa tuh kan hanya soal pemahaman ya. Iya, antara komunikan dan komunikator. Benar. Jadi jangan takut buat teman-teman yang pengen keluar negeri tuh, jangan takut nih bahasa Inggris tuh nggak ada seberapa lah gitu. Ya coba dulu gitu. Jadi kalau ngomongin bahasa, mereka tuh campur-campur banget aksennya gitu. Itu yang pertama, mereka campur-campur banget aksennya. Tergantung di daerah mana gitu. Apalagi kalau di New York ya, yang maksudnya kalau ibaratkan kalau di Indonesia tuh adalah Jakarta gitu ya, pusat hiburan, film dan seterusnya. Di sana tuh lebih banyak lagi macam-macam, bentuknya beda-beda gitu. Ada yang kulit A, kulit B, ada rambut begini, begitu. Jadi aku melihat bahwa yang penting bahasa itu adalah saling paham dan di mana tempat kita berada menggunakan bahasa itu. Nah, tapi kalau balik lagi kalau soal bahasa Indonesia, jangan cuma soal kita saling paham, tapi harus benar. Betul. Karena kalau dibiasakan salah, ya bakal susah gitu. Mungkin kalau kita belajar bahasa asing, oh nggak apa-apa, yang penting paham, gak usah sesuai grammar gitu. Ini bahasa kita sendiri gitu. Betul. Kan. Masa kita salah-salah gitu kan. Jadi buat aku teman-teman, kalau bahasa asing rasanya kita takut untuk salah. Bener nggak? Misalnya kita mau ngevlog pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris, aduh ragu takut dihujat salah gitu. Tapi ada nggak soalnya ketika ngelihat orang berbahasa Indonesia yang salah, terus soalnya tegur, itu salah gitu. Jarang kita temuin kayak gitu, karena kita tidak biasa untuk mengkritisi bahasa kita sendiri. Padahal menurut aku, kita perlu mengkritisi itu gitu. Dan beberapa temanku yang fokus dalam bahasa Indonesia, temanku juga ada yang guru bahasa Indonesia, jadi aku sering nanya gitu, misalnya aku mau nyambut apa ya, misalnya kayak pangdam dan seterusnya, jabatan-jabatan itu kan kita agak sulit ya pengucapannya, terus pengucapan bahasa Indonesia yang harusnya baku gitu. Aku tanya sama teman aku, jadi menurut aku perlu nanya, dan kalau teman kita salah perlu ditegur. Siap. Itu dia jawaban pamungkas dari Kak Hana, dikaitkan juga dengan pengalaman yang luar biasa. Di umur berapa Kak Hana ke Amerika Serikat? 20 atau 26 gitu. 26, masih muda sekali untuk bisa mengunjungi Pamansan dan sudah tahu secara tidak langsung bagaimana interaksi masyarakatnya di sana. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan terakhir. Menurut Kak Hana, upaya apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan trigatra bahasa ini di kalangan anak muda sekarang? Lalu apakah harus melalui pendekatan khusus atau bagaimana nih Kak Hana? Sebelum kita beranjak soal gimana sih cara pengaplikasiannya, gimana sih supaya ini bagaimana supaya ini terkesannya lebih membumi, supaya mereka lebih cepat nangkep gitu. Yang pertama harus kita pahami bersama bahwa penggunaan bahasa ketika orang salah itu jangan langsung dihujat. Nah, ini aku coba ke arah situ dulu ya, sebelum kita masuk ke dalamnya lagi. Karena kita coba ngelihat public figure yang memang dia tidak tulen bahasa, dia tidak tulen orang Indonesia, campuran. Kita ambil contoh aja Cinta Laura. Dia banyak banget dibully orang gitu karena tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika kita sering melakukan pembulian tersebut terhadap penggunaan bahasa Indonesia orang lain, itu akan membuat trauma orang tersebut. Jadi buat aku sebelum kita mengupayakan trigatra dulu, kita coba mindsetnya dulu nih. Orang
kalau orang salah jangan langsung dihakimi, tapi dikasih tahu yang benar itu gimana gitu ya. Dan untuk tipsnya sih kalau buat aku ya, gimana caranya mengupayakan itu semakin tergaung lebih luas, itu collab aja sama orang yang memang fokus di kebahasaan gitu, atau orang influencer, terus juga dicoba diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang paling penting itu adalah menjadi contoh. Nah, misalnya Duta Bahasa ngajak teman-teman di kelas, terus ngajak keluarga untuk berbahasa Indonesia dengan baik gitu. Jadi tidak ada hasil yang sempurna kalau tidak dicoba untuk diaplikasikan, tidak dicoba untuk dipraktekkan. Karena percuma ngebayar influencer mahal-mahal tapi tidak digunakan sama audiens mereka gitu ya. Jadi memang kita harus selain mengkampanyekan juga diaplikasikan dan menjadi contoh gitu. Baik, itu dia hasil perbincangan kita ya, mengulik eksistensi Trigatra Bahasa di kalangan anak muda bersama influencer nan berprestasi kita saat ini yang sudah hadir di ruangan menemani selama 1 jam. Satu lagi untuk Kak Hana, permintaan Sonya nih, boleh dong diberikan pernyataan terakhir untuk atau pesan-pesan untuk sahabat bahasa mengenai Trigatra Bahasa ini. Ya, buat aku Trigatra itu sangat penting banget ya, soalnya untuk keseharian kita, untuk selalu digaungkan, terutama untuk kalangan anak muda, karena populasi kita lebih banyak ya dibanding orang di atas kita atau yang masih di bawah kita usianya gitu. Maksudnya ini menjadi momentum yang pas ketika kita bisa mengambil alih nih supaya lebih digaungkan bahasa Indonesia, bahasa daerah kita lestarikan, dan bahasa asing juga jangan lupa, terutama di ranah akademis ya, pasti bahasa asing sangat bisa kita pelajari lebih lanjut. Bayangin aja kalau orang nggak bisa bahasa asing, nah gimana ketika dia buka jurnal gitu-gitu ya, yang akademis pasti full kebanyakan pakai bahasa Inggris. Kalau aku sih biasanya ya untuk bisa berbahasa apapun itu aku biasanya nulis, soalnya journaling lah kalau bahasa Inggrisnya ya, nulis sederhana kayak diary, hari ini aku ngapain, saya hari ini jam segini aku ke kantor bahasa ngobrol sama Sonya, ngobrol sama teman-teman kantor bahasa, sesederhana itu. Terus yang gak kalah penting, kita harus punya teman yang mendukung supaya kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, jadi aku pengen ngajak teman-teman semua untuk terus gunakan bahasa Indonesia dengan baik, dan tentunya juga lestarikan bahasa daerah. Dan jangan lupa juga untuk belajar bahasa asing ya, karena itu juga penting untuk kita kuasai. Karena menurut aku bahasa itu juga soal identitas. Punya identitas itu luar biasa, kita tahu jati diri kita dan bisa dengan bangga membawa itu. Tapi identitas itu bukan untuk melemahkan identitas lainnya, melainkan untuk memperkuat dan menyatukan sesama. 1 jam sudah seraya menemani sahabat bahasa dengan obrolan-obrolan atau perbincangan bersama narasumber kita yang luar biasa, influencer nan berprestasi atau orang berpengaruh yang juga banyak sekali prestasinya, yaitu Kak Hana Pertiwi tadi. Kemudian tidak lupa Sonya ingatkan kepada sahabat bahasa untuk terus mengikuti Seraya di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, Sonya Soraya pamit undur diri dan sampai jumpa.